Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi terakhir sebelum UTS nih tentang MANOVA Woodway. Jadi kalau sebelumnya itu kita menguji untuk satu sampel ya, kemudian dua sampel, satu populasi, dua populasi ya. Nah sekarang bagaimana kalau lebih dari dua populasi, misalnya tiga populasi atau lebih? Maka salah satu teknik yang digunakan adalah MANOVA, baik one way maupun two way. Nah, saat ini kita akan bahas mengenai one way. Nah, sebelum ke MANOVA, tentu kita harus bisa ANOVA-nya ya, harus bisa ANOVA-nya. Jadi nanti pengembangan dari ANOVA itu MANOVA, ya. Nah, kalau MANOVA ya kita punya X1 ya, set X1 ini mengikuti normal multivariat P dengan mu1 dan sigma 1. Kemudian X2 mengikuti normal multivariat P, kemudian mu2 dan sigma 2. Dan seterusnya sampai punya G group ya. Ini juga normal multivariat P, P G dan sigma G. Artinya kita akan punya G kelompok di sini ya, G kelompok, G group ya, G group atau G kelompok ya, atau G populasi. Nah, sebelum tadi saya bilang sebelum ke MANOVA, kita coba ke ANOVA dulu ya. Nanti ANOVA-nya dikembangkan ke MANOVA. Dan saya akan melihat ANOVA dengan cara vektor matriks. Ya, supaya nanti ke MANOVA-nya mudah gitu ya. ANOVA juga sama ya, kita punya tapi bedanya setiap grup ini itu normal univariat, bukan multivariat ya. Sorry ini harusnya mu1 ya, mu1 tapi bukan vektor, beda dengan yang di atas, mu1 dan sigma kuadrat 1. Kemudian seterusnya sampai xg ini normal mu g sigma kuadrat g gitu ya. Nah, ini adalah univariat. Nah, ya, saya misalkan mempunyai data, ini masih bicara populasi ya, G group populasi ya, ada G sebanyak G populasi ya, sebanyak G populasi ya, bisa 3 dan sebagainya. Nanti saya misalkan contoh nanti 3 saja dulu ya. Itu bisa dikembangkan. Nah, G populasi. Kalau univariat berarti satu variabel. Setiap ini satu variabel. Kalau multivariat itu bisa P variabel. Setiap kelompok itu bisa P variabelnya. Bisa 2, 3 dan seterusnya. Kalau hanya satu variabel tiap kelompok, kita mainnya di ANOVA. Ya. Nah, ini misalnya saya ANOVA dulu ya. ANOVA. Saya punya data XLJ ya. Data L dari populasi 1 sampai G. J ini adalah individu 1 sampai populasi ke G. Nah, XLJ ini itu adalah ini mu ya, ini adalah rataan umum ditambah dengan ya apa ini mu L min mu ya. Ini ya. Kemudian saya tambahkan dengan lagi XLJ dikurangi dengan ini kurangi ya. Ini kurang ini. Ini negatif ya. Dikurangi dengan mu L. Ya, ini adalah dekomposisi data. Data didekomposisi menjadi seperti ini. Ini ada saling menghilangkan nih. Mu dengan mu hilang, mu L dengan mu L juga hilang. Jadi otomatis tinggal LG. Cuman ini main dekomposisi ya, dekomposisi. Pengembangan ya. Jadi pengembangan itu salah satu caranya adalah dengan melakukan dekomposisi seperti ini. Ini L itu adalah grup 1 sampai G dan J itu adalah individu 1 sampai populasi ke L gitu ya. Ini bicara masih populasi. Jadi ini rataan umum ya, ini berlaku untuk semua grup
Ini hanya rataan tiap grup, ya. Ini rataan grup semua umum. Ini adalah data dan ini adalah rataan eh, rataan eh, tiap grup, gitu ya. Nah, kemudian persamaan ini itu menjadi persamaan baru yang bisa ditulis seperti ini, mu ditambah dengan tau L ya, ditambah dengan error LJ ya gitu ya. Jadi ini adalah persamaan ANOVA ya, ANOVA one way ya. Ini punya asumsi bahwa sigma dari NL kali tau L, L dari 1 sampai G itu sama dengan 0 dan errornya itu mengikuti normal nilai harapannya 0 dan sigma kuadrat. Nah, ini adalah asumsinya. Ini adalah ANOVA ini ya, persamaan ANOVA. Ya. Nanti dikembangkan di multivariat ya. Oke. Nah, karena ini bicara populasi, maka kita bagaimana dengan data sampel ya? Bagaimana dengan data sampel karena kita bekerja dengan sampel. Kita nggak bisa bekerja dengan populasi ya, karena data populasi itu sulit ya, harus mengumpulkan semua elemen kan sulit. Jadi kita dari sampel. Maka kalau dari sampel ini ibaratnya adalah XLJ, ini adalah data sampel berarti ya. Itu adalah X bar yang merupakan estimator dari mu ya. Kemudian ditambah dengan tau L tapi ada headnya, ditambah dengan error ya yang ada headnya. Kan gitu ya. Di mana di sini tau L ini itu adalah sama dengan tadi atas itu X bar L min X bar. Nah, dan kemudian L J itu adalah sama dengan XLJ min X bar L. Kan gitu ya. Nah, ya, ini juga akan sama ya berlaku bahwa sigma dari NL tau L itu sama dengan 0. Ya, ini L1 sampai G. Nah, ini adalah data sampel. Ya kan? Data sampel. Jadi ini ingin menguji apakah ada perbedaan pengaruh treatment terhadap kelompok-kelompok itu, ya kan? Kalau 2 kelompok, adakah perbedaan antara 2 kelompok? Nah, kalau ini 3 kelompok bagaimana? Nah, ini dia menggunakan ANOVA ya, menggunakan ANOVA. Kalau yang 2 kelompok sebelumnya sudah ya, baik populasi yang sama maupun populasi yang beda ya, itu sudah. Nah, ini 3 populasi. 3 populasi yang dianggap beda-beda ini ya, beda-beda populasinya beda, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengujinya ya, prosedur uji hipotesisnya. Ya, prosedur uji hipotesisnya ya, prosedur uji hipotesisnya. Kan gitu ya. Uji hipotesis ini harus dipisah, tulisannya harus dipisah ya. Ya, tadi nyambung, ini nggak boleh nyambung ya. Uji hipotesis biasa kita tentukan formula hipotesisnya. Nah, kalau dalam hal ini adalah yang ingin dilihat itu apakah tau L-nya ini berbeda-beda ya. Tau pengaruh treatmentnya itu berbeda antar kelompok gitu ya. Kalau melihat dari sini yang diuji mana ini pulpennya di sana ya. Yang diuji adalah ini. Ya. Nah, sehingga kemudian uh, ini adalah H0-nya adalah apakah tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan seterusnya sama dengan tau G. Nah, tau G ya, makanan enak ya, tau G. Ini tau G itu sama dengan 0. Apakah sama dengan 0 ini? Ataukah kalau H1 minimal ya ada salah satu tau L itu tidak sama dengan 0. Nah, minimal ada salah satu tau L yang tidak sama dengan 0. Itu sudah berarti sudah ditolak H0-nya kan gitu ya. Nah, yang kedua tentu adalah menentukan alfa. Yang ketiga adalah menentukan statistik uji. Ya, statistik uji dari ANOVA. Nah, apa statistik ujinya dari ANOVA? Ya, statistik ujinya adalah uji F. Ya, gitu ya, uji F. Ini statistik uji. Stat uji. Ya, menggunakan apa? F tabel, tapi F-nya adalah G1 ya, G1, G-1 ya, grup dikurangi 1 kemudian N-G. Ya, total sampel dikurangi G. Oh ya, ini tentu ya NL ini ya
Jadi ini adalah sampel, ya teman. Ini adalah banyaknya unit populasi setiap grup. Nah ini berlaku kalau di sini bahwa sigma dari NL itu sama dengan N kan gitu ya. L1 sampai G. Jadi L grup ya. Ini sama dengan N. Nah, sampel juga sama nanti. Sigma N kecil L sama dengan N. Ini L1 sampai G. Nah, tadi kelupaan ini ya. Ini ya, seperti ini ya. Ya, ya. Ah, jadi ini N min G nih. N min G ya, N min G, kemudian alfa kan gitu ya. Nah, ini statistik uji. Nah, bagaimana statistik hitungnya? Statistik hitungnya adalah pakai F juga, tapi bukan F tabel, tapi F hitung. Ya, F hitung adalah sum square treatment ya dibagi dengan G min 1, ini derajat bebasnya, dibagi dengan ya sum square residual dibagi dengan N min G ya. Nah, ini adalah statistik apa namanya? Statistik hitung gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian keputusannya adalah kalau F jika sorry, H0 akan ditolak ya jika apa? F hitung lebih besar dari F tabel. Ini kan ANOVA gitu ya. Nah, bagaimana menentukan sum square treatment dan sum square residual? Ini adalah perhitungannya. Dan saya ajak untuk menggunakan pendekatan vektor dan matriks. Ya, ini saya tulis ya. Ini saya tulis. Oke, ini saya ambil ya. Saya ambil ya. Nah, di sini. Apa tadi? Saya ambil tadi. Apa tadi? X LJ ya, ini sampel ya. Itu adalah X bar ditambah ya X bar L min X bar gitu ya. Ini kan treatment tadi ya. Ditambah dengan ya XLJ min X bar L kan gitu ya. Yang tadi ini adalah error ya. Nah, ini L untuk semua grup ya. Maka ini X11 ya. Ini X12 sampai X ini sampel ya, sampel jadi N1 N11. Nah, ini kemudian disusul dengan X untuk grup 2, X21 ya. X21 sorry X11 ya, ini kebalik ya, kebalik, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Nah, ya. Oke. Nah, ini adalah X grup 1 ya. Grup 1 sebanyak N. N1 ya, bukan NL, N1. Ini kemudian ke grup 2, 21 sampai X2 sebanyak N2. Dan seterusnya ya akan sebanyak terakhir adalah XG1 sampai XG NG. Kan gitu ya. Nah, ini vektor. Nah, ini umumnya begini. Ini vektor. Nah, ini berupa vektor ya, berupa vektor. Jadi di sini ada grup 1, ada grup 2, ada grup berikutnya sampai grup G. Gitu ya. Kalau 3 ya 3 berarti ya. Nah, ini sama dengan ya, ini berlaku umum X bar, ini sama ini. Dari atas sampai bawah ini sama semua. Semua dimiliki oleh semua kelompok ya. Ini X bar. Ya. Nah, ditambah dengan ya kan, ditambah dengan ini treatment 1 berarti ya, tau 1 ya, berarti ini tau 1, ini tau 2, tau 1 ya kan, grup 1 ya. Ini sampai tau 1. Di sini adalah tau 2 sampai tau 2, kemudian sampai berikutnya ya banyak ini, kemudian di sini tau G sampai tau G. Nah, kalau setiap grup ini sama ini taunya. Ini gitu ya. Setiap grup taunya sama. Nah,
ya. Tapi tadi X bar tadi semua sama ya, kan semua sama. Ini tiap grup saja yang sama. Nah, di sini. Kemudian ini error. Nah, ini error satu, ya kan? Error satu satu ya kan mengikuti ya. Kemudian error satu dua sampai error satu sebanyak n satu. Ya. Kemudian ini lanjutkan ke grup 2, error 21 sampai error 2n2. Sampai seterusnya sampai error G1 sampai error GNG. Nah, ya. Oke, ini supaya nanti jelas ya. Kita mainnya udah langsung vektor aja kan gitu ya. Kita kan udah belajar dari depan udah belajar vektor. Nah, nih ya. Oke. Ya kan? Begini kan komposisinya, ya kan begini komposisinya. Sehingga kemudian ini bisa kita tulis bahwa x vektor itu sama dengan ya sama dengan x bar vektor ya ditambah dengan tau L vektor ditambah dengan error. Ya, tau vektor aja ya, tau vektor aja nggak apa-apa. Jadi isinya itu ya isinya itu. Oke. Nah, udah ya, ini seperti ini. Maka sum square treatment itu yang tadi di depan ini, sum square aduh mana tadi? Sum square treatment ini untuk menghitung kan kita mau menghitung ini ya. Ini kan yang kita mau hitung nih, statistik hitung namanya. Makanya kita hitung. Kita kan menghitung ini dan ini kan gitu ya. Nah, itu yang dihitung adalah sum square treatment itu adalah aduh ini sama dengan yang ini tau-nya ini. Jadi apa? Eh, tau. Ya ini kan sampel ya. Jadi pakai gini ya. Pakai gini ya. Pakai apa? Tanda head tau transpose tau vektor. Nah, ini adalah sum square treatment. Ya kan? Ukurannya berapa? Ya tentu N ini ya. Ini kan jadi semua ya. Jadi sigma NG ini ukurannya tentu menjadi N kali 1. Ini juga N kali 1. Ya, semuanya N kali 1. Tapi kalau ditranspos jadi 1 kali N, N kali 1, 1 kali 1. Ya kan? Kemudian sum square residual itu adalah error tadi itu. Transpose error. Nah, begitu ya kan? Udah. Ya, sudah dapat kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba ke apa namanya? Ke contoh. Ini ke contoh ya. Contoh. Kita coba di sini ya. Ya. Di buku halaman ya, silakan disimak contoh halaman ya example 67. Ya, example 67. Kita di situ ya, example 67. Contoh 6.7. Ya, ada 3 populasi di sana ya. 3 populasi diberikan treatment masing-masing dan apa namanya? Diambil sampel masing-masing populasi. Jadi kita punya 3 grup, grupnya 3. Nah, kita bersihkan dulu sini sambil. Ya, kita punya tiga grup. Di mana grup 1 jumlahnya 3. Grup 2 jumlahnya 2. Ya kan? Grup 3 jumlahnya 3. Ya, gitu. Nah, tentu N itu adalah jumlah dari semua grup itu. Nah, kemudian datanya ya, datanya untuk X1 ya, ini berarti kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 ini. Hanya satu variabel kan? Ya 9 ya 9 6 9 ya kan. Nah, ini X1 X2 ini adalah satu variabel saja di grup 2 ternyata hanya 2 0 dan 2. Kemudian X3 itu adalah ada 3 amatan 3 1 2 ada 3 amatan. Ini datanya sudah datanya di ini.
Kemudian ditanyakan tadi hipotesisnya, uji apakah ada perbedaan pengaruh treatment terhadap ketiga kelompok itu. Ya kan? Maka kita kerjakan dengan cara vektor dan matriks. Bagaimana caranya? Biasa kita harus ya, tadi N sudah. P-nya berapa nih? P-nya sama dengan 2 kan gitu ya. P-nya 1 ya. Kalau P-nya 1 nggak perlu, ini kita nggak main multivariat ya. Kita main univariat nih ya, otomatis. Nah, tetap kita proyeksi dengan vektor 1 ya. 1 itu adalah replikasi dari 1. Nah, 1 sebanyak N. Nah, kita buat. Kemudian 1, 1. Ini adalah untuk yang grup pertama. Replikasi 1 sebanyak N1. Nah, ini berlaku untuk semua grup. Ya. Nah, nanti. Ya. Ini bagi yang pintar programming bisa otomatis dibuatnya. Ya, 1, 2, 3 gitu. Ya, nih. Yang penting paham dulu. Ini 1 kenapa sih? Nah, itu adalah memanfaatkan proyeksi dulu ya. Nah, kita hitung X bar kan kita ini rata-rata. X bar berarti kita hitung mana? Vektor X bar itu tadi ya, vektor X bar itu adalah 1/n kan gitu ya. 1/n dikalikan dengan ya vektor 1 dikalikan dengan transpos dari vektor 1 kita untuk mendapatkan yang seukur sebanyak data itu dikalikan dengan datanya. Datanya apa? X. Ya, X. Ya, X. X besar. Nah, ini X-nya kita satukan dulu. X-nya kita satukan dulu ya. X-nya X kecil saja ya, vektor kecil ini adalah C dari X1, X2 dan X3. Ini satu vektor saja. Ya. Ini C-nya X bar ya. Ini kita akan dapatkan X bar-nya ya sebanyak 8 tadi N-nya kan 8 ya. N-nya 8. Ya, N-nya 8. Jadi banyak tadi rataan milik semua gitu kan. Ini milik semua, rataan umum namanya ya. Kemudian X bar 1 untuk grup 1 berarti adalah 1 per ya kita copy aja di sini ya. Kita copy aja di sini. Tapi untuk grup 1. Nah, grup 1 berarti N-nya N1. Satunya 1 dan 1 serta X-nya juga 1. Ini X bar 1. Nah, kemudian X bar 2 dan 3 nah, tinggal diteruskan. X bar 2, X bar 3, ini juga N2, N2, N3. Ini N1, 2, 1, 3, 2, 3, dan ini 2, 2, 3. Yang penting paham ininya, prosedurnya ya. Dah, dapat X bar 3. Nah kan. Bagaimana komposisinya? Komposisinya sesuai data, ya sesuai data mengikuti dia. Kalau datanya ada 2 ya dia 2 ya. Kalau datanya 3 ya 3 kan gitu. Nah, kita satukan nih X bar L-nya. Ya, X bar tadi X bar L kan kita butuh. Ya mana X bar L-nya? X bar L. Ini X bar L-nya di sini. Nah, di sini nih X bar L-nya kita butuh X bar L. Jadi rata-rata tiap apa? Rata-rata tiap grup kan gitu. Rata-rata tiap grup. Nah, oke, ulang ke sini lagi. X bar L itu adalah gabungan dari semuanya itu. Dari X bar 1 ya, dari X bar 1 sampai X bar 3. Nah, X bar 3. Nah, udah ya. Nah, ini X bar L. Nah, ya kan? Nah, setelah itu kita cari apa? Treatment kan gitu ya. Treatment. Ya, treatment ya. TR atau tau ya. Tau. Tau ini adalah treatment tadi, tau tadi. Tau apa? Tau adalah X bar L ya. X bar L min X bar. Benar gak? X bar L min X bar. Kita lihat saja. Tadi itu X bar L min X bar. Ya, benar ya. X bar L min X bar. X bar L min X bar. Balik ya. X bar L min X bar. Oke, sudah. Taunya udah dapat. Kemudian errornya. Errornya apa? Errornya adalah
X min X bar L. Nah, ada. Kemudian statistik kita menghitung apa? Alfanya dulu kan? Alfanya dulu ya. Alfa sama dengan 5 berapa di buku itu dipakainya? Di buku dipakainya alfanya 1%, ya kan? Nah, di buku dipakainya ya 1%, 0,01. Maka statistik ujinya, ya ini statistik ujinya di sini adalah stat uji, gitu ya. Ya, ini pakai F ya, F tabel sama dengan QF 1 min alfa, derajat bebasnya adalah G min 1 dan N min G. Ya, ini F tabel. Ya, F tabel. Berikutnya adalah statistik hitung. Statistik hitungnya pakai F juga, tapi bukan F tabel. F-nya sama dengan sum square treatment dibagi ya G min 1 ya dikalikan dibagi lagi dengan ya ini sum square treatment ya dibagi sum square residual dibagi dengan N min G. Nah, ya kan? Kita cari dulu sum square treatment. Sum square treatment itu sama dengan adalah transpose dari tau dikalikan dengan tau. Nah, ini sum square treatment. Sum square residual itu adalah treatment transpose dari error dikalikan dengan errornya. Itu residual. Sehingga ini bisa didapatkan. Kita bandingkan F-nya 19,5 dan F tabelnya adalah 13,27. Jadi kesimpulannya adalah tolak H0. Tolak H0. Nah, yang mana yang ditolak? Ya, itu berarti cari di confident intervalnya. Ya, di confident intervalnya. Ya, seperti biasa confident interval ya. Tapi ini berarti kan satu treatment di 3 populasi. Apakah populasi 1 ke 2 itu beda, populasi 1 3 beda, populasi 2 3 beda, itu per populasi jadinya. Setiap satu variabel berarti dicari perbedaan tiap grupnya. Ya, grup 1 2, grup 1 3, grup 2 dan grup 3. Nah, kalau multivariat malah lebih banyak lagi, 2 kali lipatnya kalau 2. Kalau 3 berarti 3 kali lipat 3 variabel ya, dan seterusnya. Oke. Nah, sepertinya ini break dulu karena masuk waktu asar. Ya, saya stop dulu ya. Oke.